Balik lagi di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini usahanya frozen food. Ya, kita kenalan dulu dengan Om Muklis Budi Rahman. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik, kabar sehat. Masya Allah. Dan ini kita mungkin di tempat ini juga nanti bakal bercerita. Wah, ini tempatnya kita sengaja pilih karena ada historicalnya. Masya Allah. Ya, dimana katanya ini bisnis pertamanya ya kan, bisnis pertamanya dari rumah, terus sekarang punya banyak cabang. Wah, nanti. Tapi sebelum itu kita breakdown satu-satu ya. Kita ngobrolin masalah. Ini dulu Om, ini kan kita ngobrol tentang bisnis Om ya, tentang ZV Frozen Food. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, sebelumnya apakah ada basic untuk apa ya kita bisa bilang jadi seorang pengusaha, apa orang tua atau keluarga yang lain seperti itu? Kalau menjadi pengusaha sendiri dari keluarga, kebanyakan kakak saya itu dua-duanya semuanya usaha, usaha di rumah. Ada yang usahanya sepatu dan toko obat. Toko obat-obatan gitu. Jadi basic memang dari dulu tidak ada yang bekerja dari keluarga. Nah, tapi saya sendiri sebelum memulai usaha ini sempat bekerja ada 6 perusahaan. Wah, Masya Allah. Ada 6 perusahaan? 6 perusahaan. Pernah bekerja di 6 perusahaan, salah satunya di MDP, MDP IT Superstore. Dulu itu waktu itu sambil, katanya belum ini dulu ya, belum lulus. Saya kuliah, tapi sudah sambil kerja. Yang pertama kali itu kantor saya di PT Quadra Solution. Itu retail sebagai promotor in-store produk Intel. Pertama sebelum ke MDP. Itu ya pertama ya? Ya, sebelum ke MDP. Setelah itu baru masuk ke MDP karena ditawarin. Karena dari Intel itu kontrak cuma 3 bulan waktu itu. Berarti kayak magang nggak sih? Magang, promotor, sebagai promotor. Siap. Jadi magang 3 bulan, kerja 3 bulan di Intel, Quadra Solution, PT-nya waktu itu, ditawarin sama manajer store MDP IT Superstore. Gabunglah di MDP itu sampai 2015. Oh, berarti 3 tahunan ya? Iya, kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah itu apakah langsung menemukan usaha? Setelah itu belum. Jadi sambil kerja, pada saat itu di akhir-akhir 2015 itu coba jadi resellernya dulu. Reseller ada salah satu keripik dari Bandung waktu itu. Apa namanya? Karuhun ya? Karuhun. Jadi keripik Karuhun sempat berapa bulan tuh join sama jualan di KI gitu kan. Jualan online juga gitu pada saat itu. Setelah itu baru berpikir lagi mau buka usaha apa lagi nih. Pada saat itu Itu masih kerja di mana itu? Kerja di MDP. Kerja di MDP masih. Pada saat itu terus buka lagi boba. Kalau dulu bubble drink. Bubble drink. Saya mau ngomong itu soalnya. Dulu pada saat itu nggak ada boba. Iya benar. Dulu bukan boba. Jadi terkenalnya dulu bubble drink. Betul. Pada saat itu buka bubble drink itu hampir 1 tahun. Setelah itu agak turun. Jadi kita putuskan tutup pada saat itu. Jadi fokus kerja lagi. Oke. Ini di mana ini? Pada saat itu masih di MDP. Terus masih di MDP. Setelah dari MDP pindah ke Telkomsel sebagai digital advertising. Marketing digital advertising itu bergerak di bidang untuk sales SMS, SMS broadcast. Jadi kalau teman-teman dapat tiba-tiba lewat dapat SMS dari area ya. Nah itu dulu saya kerja di situ. Setelah itu baru kerja di Auto 2000. Auto 2000. Tiba-tiba dari telekomunikasi jual mobil kok bisa ya? Karena sama basicnya sih sebenarnya. Kalau di sales sama semua. Intinya kan menawarkan dan komunikasi sama konsumen. Benar. Bagaimana kita komunikasi dan menawarkan sebenarnya apapun produknya. Jadi dari bekerja itu sebenarnya justru malah banyak belajar yang bisa kita terapkan di dunia usaha. Karena ada beberapa teman yang ketika usahanya sudah mulai tumbuh, dia kesulitan saat mengatur SDM karena tidak punya pengalaman di sistem membangun human research ya. Berarti itu memang kalau misalnya salah satunya kita bisa ambil pelajaran penting juga ternyata ya buat teman-teman sekarang yang lagi kerja ya kan, lagi kerja di mana ataupun masih kuliah, ternyata mau buka usaha atau
bahasa kita merintis ya. Kita merintis dulu nggak masalah ya kan. Belajar tentang prosesnya seperti itu ya. Dan waktu itu keripik ya. Setelah keripik Karuhun. Abis itu bubble ya. Bubble. Abis bubble nih ada jual lagi baju muslim. Oke. Ini kayaknya mau lebaran ya? Atau enggak juga? Ya. Baju muslim. Baju muslim itu sama jilbab gitu. Jadi cewek. Jadi di ruangan ini dulu penuh patung-patung itu. Manekin itu untuk naruh baju-baju. Jadi photoshootnya juga di sini gitu. Jualan online. Makanya kan tempat ini historical banget terus. Jadi ZV ini bukan usaha yang pertama sebenarnya. Banyak usaha yang lain. Ya. Setelah itu nggak jalan. Sempat nggak jalan, kita tutup lagi. Masya Allah. Setelah itu baru jualan burger. Nah, burger lagi nih. Ini dari makanan ke fashion makanan lagi, balik lagi makanan. Ya, makanan itu kurang lebih jalan dari 2016 sampai ke 2019 sampai 19. Jadi pada saat jualan burger itu jalan, ZV baru mulai dirintis. Oh, jadi bener-bener inilah ya, sambil kerja merintis ZV. Jadi pada saat itu saya masih kerja di Auto 2000. Itu jualan burger juga. Jadi kalau pulang kerja jam 7 malam, jam 8 malam tuh saya belanja roti burger, daging burger, beefnya, selada. Terus jualannya ada kios waktu itu, sewa kios. Setahun, 2 bulan sebelum tutup, omset sebulan itu di bawah 1 juta. Baru mulai ngerasa itu. Di bawah 1 juta itu 1 bulan. Jadi sehari itu nggak sampai 50.000. Cukup untuk bayar pegawai 1 dan minus juga kan. Jadi pada saat itu juga keputusannya bagaimana kalau kita close yang di kios, kita buka di halaman, di teras rumah. Jadi pada saat itu kita buka di teras rumah ini yang di Jalan Batu Intan ini. Jualan di situ. Dan ternyata prosesnya lumayan juga ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ZV sekarang, ini kan ZV ini nama usahanya tadi apa? ZV Frozen Food ya. Dan cabangnya kalau nggak salah udah ada 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, 4 dengan yang di sini. 4 sama yang di sini ya. Nah, itu di mana aja? Ada di Jalan Sapta Marga. Ada di Rawajaya. Sama yang terakhir kemarin di Sultan Mansur. Oh, Sultan Mansur. Ya, Sultan Mansur sudah hampir 1 tahun sih. Oh, dan itulah ternyata tidak semuanya ujuk-ujuk langsung ini ya buka usaha gitu ya kan. Banyak prosesnya sebenarnya. Dari proses itulah kita belajar bagaimana dari kegagalan itu kita cari lagi. Mungkin kalau teman-teman baru buka baru coba 1 usaha, terus gagal, terus stop di situ, ya jangan. Karena kadang-kadang kita di 1 usaha ini nggak cocok. Di usaha yang lainnya juga belum tentu cocok. Nah, pindah lagi, coba cari lagi core bisnisnya yang memang cocok dengan kita gitu. Jadi yang pasti teman-teman bisa pelajarin adalah dari Om Muklis ini, beliau ini kan marketing awalnya kan. Marketing akhirnya buka bisnis yang kayaknya bakal ketemunya pengennya sih kemarin-kemarin mungkin nyarinya yang hampir sama dengan marketing. Cuman akhirnya produksi lagi. Kalau makanan kan produksi. Produksi lagi, belajar masalah cost lagi, efisiensi. Dan itu yang belum dipelajari sebelumnya. Iya kan? Kalau sekarang di retail ini diuntungkan karena kita sudah terbiasa dengan sudah ada produknya, kita tinggal jual. Nah, itu. Dan marketing kan seperti itu. Iya. Nggak harus mikirin produksi. Betul. Iya, kita tinggal sudah ada produk nih, kita tinggal jual aja. Betul. Dan terkadang memang kita sering lupa mencari di luar kita. Ya. Bener ya? Kita mencari di luar kita, di mana kayaknya kita bisnis ini nih. Mungkin sekarang lagi marak bisnis burger misalnya. Kayak kita burger kayak. Padahal ternyata mungkin di diri kita polanya kita ini jualan aja, nggak bisa bikin produk. Nah, itu. Dan akhirnya ketika ketemu di ZV ini tahun berapa, Om? ZV ini 2018. Waktu itu masih kerja di Auto 2000. Itu di 3 bulan sebelum resign dari Auto 2000. Oh, sebelum resign? Iya, jadi Juni awal itu buka ZV, baru mulai ZV. Itu dulu kita buat paket Suki. Dulu kan lagi booming. Booming itu. Buat 2017-18 itu kan Suki lagi, resto-resto Suki lagi pada buka tuh di Palembang banyak.
Nah pada saat itu kita ambil momen itu. Oh, jadi kayak supply ya, banyak yang retail ke sini juga ya. Supplier ke sini juga ya. Konsumen langsung. Ada konsumen yang menengah ke bawah, dia mau makan suki tapi dengan harga yang lebih murah. Kita sediakan waktu itu dari mulai harga 15.000 malah. Ada 15.000 sudah dia tinggal rebus, sudah ada bumbunya. Kalau di ini kan di grill-grillan tuh bisa sampai 8 kalau nggak salah ya segitu ya. Iya, satu cup itu isi 4 piece bisa 10.000. Bisa 10.000 biasanya, belum PPN-nya kan waktu itu. Jadi kita ambil momennya itu sebenarnya pada saat itu 2018. Itu dan ceritanya pakai kulkas sayur yang di rumah. Seadanya, belum punya freezer dan lain-lain. Jadi awalnya di situ. Modal awal tuh 200.000. Serius ini? Masya Allah. Jadi belanja pertama Suki itu 200.000. Jadi modal pertama istri yang belanja di pasar, beli produk Suki, olahan ikan itu, dumpling dan lain sebagainya itu 200.000 belanja. Bawa uang 200.000 tuh masih ada kembaliannya. Pack sendiri. Iya, jadi kita buka di pack. Iya. Dengan merek kita. Ya, tapi pada saat ini kita nggak jual lagi yang seperti itu. Itu adalah di proses awal di 2018 ya. 2018, 2019 kita udah kurangin jualan yang paket Suki itu. Kita justru jual yang bungkusan ready, sudah. Yang ready ya? Iya. Yang sudah kemasan 500 gram. Oh berarti kan dulu juga basicnya produknya kan juga belum banyak ya Om ya? Iya. Produk belum banyak. Kan kita berpikir dapatlah produk bikin sendiri ya kan. Tapi ketika orang sudah mulai tahu kita jualan frozen, jenisnya frozen, mulailah menambah item-item lain. Iya. Iya. Dan di saat itu berarti modal sudah semakin inilah ya, semakin banyak kita keluarkan untuk stok barang. Ya. Nah investasi pertama waktu itu apa? Ketika investasi tahu tentang bisnis ini. Freezer. Pertama kali freezer. Oke. Itu harga 2.500.000 kalau nggak salah, seingat saya itu merek RSI kalau nggak salah. Gea. Waktu itu ukuran 100 liter. Itu freezer kita pertama. Setelah itu dari keuntungan kita kumpulkan lagi, baru beli yang kedua itu ukuran 360. Oh, lumayan panjang ya. 360. Setelah itu yang 100 liter tadi kita jual, kita belikan lagi yang 360. Jadi ada dua freezer. Polanya bukan kita ambil dulu ya. Biasa kan teman-teman UMKM mengambil dulu keuntungan dinikmati. Enggak. Oh enggak ya, Zipi bukan aliran itu ya. Sampai 4 tahun terakhir ini selalu sisihkan gaji untuk kita sendiri. Oh, jadi sistemnya bikin gaji sendiri ya? Gaji sendiri. Jadi dari keuntungan kita memang kembangkan untuk ZV. Mungkin kalau dari awal 2018, 19 sampai 20 mungkin kalau kita tidak menyisihkan keuntungan untuk perkembangan ZV mungkin nggak ada 4 cabang sampai sekarang. Masya Allah. Ini tips juga ya, dimana kalau misalnya pas lagi naik-naiknya, ya duitnya jangan langsung dipakai buat keuntungan dipakai buat kebutuhan. Larikan lagi ke bisnis, putarkan lagi ya. Apa yang bisa dibeli ya, seperti aset-aset ya, menambah kuantitas dari produk tadi biar disimpan lebih banyak. Oke, nah Om ini yang menarik nih Om ya, kan banyak sih bisnis. Dari tadi juga kan kita ngobrol tentang beberapa background Om Muklis yang dimana ada 6 perusahaan yang kerja di 6 perusahaan. Tapi kenapa memilih lini bisnis di usaha frozen food? Sebenarnya serba kebetulan. Kebetulan karena di 2018 itu Suki lagi naik. Oh, karena itu ya. Kita coba jualan itu 2019 ternyata perkembangannya bagus. Di 2020 awal. Berarti ininya neracanya lumayan naik ya, Wal? Naik terus, Om. Jadi neracanya naik terus. Pada 2020 itu kita coba buka cabang kan pada saat itu. Dari sini yang pertama, kita buka cabang kedua itu di Pak Jo pada saat itu, Januari 2020. Sampai bertahan sampai 10 bulan. Pada saat bulan 3 kan kita kena COVID. Oh iya. Nah, kita diuntungkan oleh COVID itu. Wah, ini luar biasa nih. Iya. Orang lain bisa lagi ya. Ini naik. Jadi frozen food itu salah satu bisnis yang tidak terdampak oleh COVID. Pada saat itu. Bahkan malah naik ya. Bahkan malah naik. Jadi 2020 itu yang di rumah sendiri pada saat itu omsetnya naik bisa 3 kali 4 kali lipat dari hari biasa. Tapi di Pak Jo justru enggak. Kenapa? Di Pak Jo justru drop. Karena habitnya masih belum ya. Mereka masih bisa jajan kalau nggak mungkin ya. Karena kita yang di Pak Jo itu tidak ada pengiriman online-nya pada saat itu. Jadi orang tuh lebih ngejar ke pengiriman online. Karena kan dengan ada lockdown mereka nggak bisa keluar ya kan. Kami sempat tutup 2 minggu kurang lebih. Jadi 2 minggu itu saya tiap hari datang ke sana ngecek freezer, listrik tetap bayar gitu kan. Pada saat itu 2 minggu
Yang di sini kita tetap jualan, tapi yang di Pak Jo karena store-nya di pinggir jalan kan, jadi kita tutup 2 minggu. Tapi setelah itu ada berita lagi, pemberitahuan kalau yang usaha makanan, sembako dan lain sebagainya boleh buka. Nah, dari situ kita buka lagi. Setelah 2 minggu lockdown itu. Oke. Dan luar biasa banget ya, ternyata kalau menurut saya sih tidak ada kebetulan. Cuman cara Allah menemukan ke situ. Kebetulan mungkin core-nya di situ. Iya. Jadi kita seriusin juga di situ, konsisten. Dan yang luar biasa memang benar ya, dimana waktu kita teman-teman awal COVID kemarin, kita kan di rumah dan akhirnya kita mau nggak mau ada panic attack juga. Iya. Iya kan? Dan itu malah menguntungkan panic attack kan ya. Iya. Ayo kita 1 bulan ya kan belanja. Orang itu yang biasa belanja 100.000, 50.000, dia bisa 300 bahkan 500. Ada yang sampai 1 jutaan juga ada yang belanja. Itu sekali belanja dia. Dan kita pun mengalami itu. Saya pun mengalami ketika sama keluarga di awal-awal COVID, di mana yang nggak boleh lockdown kan harusnya gimana nih kita nggak boleh keluar, sedang kita mau makan ya kan. Jadi nyetok. Jadi habitnya, jadi kebiasaan orang sekarang berubah setelah 2020 itu. 2020, 21, 22 ini berubah. Jadi orang lebih seneng makan yang instan itu tadi. Jadi kita diuntungkan di 2020 sama 2021 itu. 2020 akhir kita buka cabang di Rawajaya. 2021 bulan Mei kita buka cabang Sapta Marga. Jadi ketika COVID orang nggak bisa bertumbuh, kita justru malah buka cabang. Masya Allah. Dan luar biasa ya. Dan ini kalau misalnya mau diulik sih banyak banget sih. Karena kenapa ya? Di mana teman-teman bisa pelajarin di mana ketika kemarin semua bisnis lagi turun, ini bisa naik. Berarti kan ini kan peluang. Berarti sebenarnya uang itu ada, Om. Cuman kita harus follow the money ya, mau nggak mau ya. Ketika waktu COVID larinya ke frozen, kayaknya itu juga membuat satu tren. Teman-teman yang dulu nggak pernah jualan frozen, sekarang jualan frozen. Dari apapun, yang biasanya jualan apa, sampai yang biasa jualan pecel lele gitu ya. Jualan lele, jadi lelenya di frozen. Ayam di frozen gitu. Banyak, habitnya jadi berubah pada saat itu. Teman-teman yang banyak lah. Teman-teman yang produk rumahan gitu kan, yang biasanya jualannya langsung ready to eat, dia jualan gerobakan gitu, sekarang dijadiin frozen semua. Nah ini tahan dulu Om, kayaknya memang lebih menarik ya. Buat teman-teman kita bisa lanjut lagi di part 2. Tapi ada satu yang pengen saya garis bawahi buat teman-teman semua. Kalau misalnya kita bisnis di awal modal 200.000 dengan apa adanya, terus juga memang teman-teman jangan lupa lagi ketika bangun bisnis ada 5 tangga yang harus dilewatin. Yang pertama buka bisnis, habis itu sudah profit. Setelah profit yang sering terjadi adalah dia habiskan uangnya, ya kan? Habiskan untuk pribadi. Bagusnya dilarikan lagi, ke bisnis, ke sistem dan bikin sistemnya, yaitu mungkin dulu belum ada sistem keuangan dibikin, karyawan dulu masih sendiri, tambah karyawan ya kan, sistemasi. Baru tuh mikirin masalah duplikasi, yaitu buka cabang. Nah, thank you buat teman-teman semua. Kita kayaknya lanjut lagi nih ya Om ya di part 2 ya. Tetap di podcast Berries Consulting.